Bener-bener udah, gue selesai deh. Mikirin masalah mati senyum itu. Sampai akhirnya kebiasaan gue dulu adalah tidur dalam liang lahat. Kebiasaan loh. Helm bagus nih. Nah. Helm Iron Man. Ya coba cari yang Darto. Darto helm. Udah ada Imam Darto. Ngapain sih lu nyari-nyari helm mau ganti? Loh, ini kan kepala tuh harus dilindungi dong. Iya masalahnya, maaf nih ya, prediksi itu buat apa? Iri. Nggak, maksud gue tuh iri. apa coba fungsinya prediksi itu? Ya, loh. Ya itu mah hiburan kita-kita aja 13 orang, capek syuting, motoran, seneng-seneng. Tapi nggak ada isinya. Ih, sponsor banyak banget, maaf. Ya bukan isi dompet loh. Apa? Isinya buat yang nonton, cuman seserian doang. Yang suka banyak sekali. Mudaratnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu hiburan ketika kita tidak berpura-pura menjadi apa adanya, ternyata orang pada suka. Apa salahnya? Tapi kan tetap ada rahasia di Ya. antara kalian. Pokoknya yang tayang di TV itu ya, itu Sudah adalah mengalami prediksi editing. di bawah jam 10 malam. Kita jam 10 malam kamera mati, kalian nggak ada yang tahu apa yang kami obrolkan kan? Jadi anak motor tuh menurut gue, lu juga harus berguna buat yang lain. Prediksi ada gunanya Guna buat diri lu sendiri. Enggak, orang yang nonton pada suka kok. Iya suka mah suka, tapi ada manfaat gak buat mereka? Mereka dapat duit gak dari situ? Kan enggak. Masa gue harus bagi-bagi? Ada ilmu yang harus itu dong, yang harus dibagikan. Prediksi Gue ada tuh. motor lebih tuh, mau satu? Mau. Kan gue penonton prediksi. Murah banget. Lu aja nonton. Enggak, gue maaf ya, ini prediksi saya belum pernah nonton Nggak apa-apa. YouTube-nya. Apa-apa. Tapi kalau ngomongin soal grup moto, prediksi itu memang hiburan lah buat kami semua 13 orang ya. Tapi memang cara kami menghibur mungkin beda dengan teman kita yang satu ini. Iya. Dia juga anak motor. Ya, dia juga anak motor dan dia bisa gua bilang julukannya itu Ulan Bator. Wih. Waduh. Itu kan ibu kota. Ibu kota apa? Ibu kota Vietnam. Mongolia. Mongolia. Ini turunan Genghis Khan. Wih, tahu. Ulan Bator. Yaitu. Usaha lancar berkat dakwah di atas motor. Nah, bener banget karena orang ini curanmor. Curhatannya anak motor. Temen gue yang ngaji nih. Bener. Yang ngajinya tuh santai sama dia mah. Bener. Undang nggak? Kita langsung saja undang Ustadz Alfi. Alfi Afandi. Bi. Don ya, makasih ya udah mau datang ya. Ih, makanya pas makasih. dia tahu dia datang gue doain dulu ini. Oh, ini Kebalik dia yang doain dulu dong. Tapi bener juga, gue butuh doanya kan. Ini tuh temen gue main sinetron, Iya Rona. bener. Hah? Iya. Sebelum gua kenal sama lu, kenal dulu sama Tike? Ya iya dong, gue mah lebih kenal sama artis-artis sinetron. Pada saat itu pun dia udah jadi tempat bertanya, maaf tapi masih tersesat itu Indra Birowo. Padahal banyak belajar dari Luffy. Tapi sebentar, Pi, mohon maaf ya. Tike menyebut kamu dengan kata Ustadz Alfi. Berat nggak ada kata Ustadz di depan nama lu? Berat dong. Berat. Berat. Sebenarnya gue nggak pernah mau dipanggil Ustadz. Bro, Boleh. Boleh. Asal jangan sis. Kalau bro dan sis, giring dong. tapi kenapa jadi akhirnya ada kata orang-orang tuh banyak yang manggil Ustadz gitu sama elu? Ya doa mereka mungkin ya. Jadi supaya yang ngomongnya jadi bener-bener gitu. Jadi bukan lu sendiri yang menamakan diri lu Ustadz? Enggak. Malu gue nggak kuat. Tapi Ronald kan anggap lu guru. Oh iya? Kan Dia Mama bilang kan yang teacher. Kamu guru saya. Aku juga berguru sama Mona. Guru apaan? Guru kehidupan dong. Kehidupan. Lebih senior masalah segala macam lah. Masalah apa? Alfi adalah teman gue yang sedikit banyak ikut membantu gue dalam proses kehidupan. Ya, terutama beberapa belakangan ini gitu kan ya. Makasih selalu ada buat gue. Jangan bilang makasih kedua kewajiban. Siap. Ya. Kewajibannya. Seneng kan bro. Jadi kalau jadi Alfi ini pendiri ya Bikers Dakwah. Ada gambarnya ke belakang? Iya. Nah, coba lihat nih. Bikers Dakwah. Jadi memang Bikers Dakwah ini udah balik lagi aja. Oh iya. Apa. Jadi Bikers Dakwah ini apa, Pi? Bikers Dakwah adalah sebuah wadah anak motor yang mempersatukan perbedaan. Kita nggak ngebahas perbedaan, yang kita bahas adalah persamaan. Siapapun kita pengen mati husnul khotimah. Pastinya. Gitu. Jadi kita singkirkan perbedaan,
Bodo amat lo mau siapa, lo mau anak mana, bodo amat. Tujuan kita apa? Itu yang dikejar. Idenya dari mana bikin Bikers Dakwah? Ide, kalau emang ide, gara-gara Sayyidina Habib Umar. Habib Umar itu pernah bilang, dakwah di tempat lo. Itu jadi trigger lah, jadi kan. Trigger mikir sama istri, mikir. Istri bilang, Bi, kamu tuh harus dakwahnya bener-bener turun ke jalan. Ya apa namanya ya? Turun di mana ya? Anak skate kah? Anak tato kah? Atau anak malam kah? Dugem kah gitu kan? Apa ya? Dakwah ke siapa gitu bilang sama istri. Istri ngomong, lu anak motor, lu dakwah sama anak motor. Oh iya juga ya. Baru kepikiran tuh. Namanya apa ya? Nanya ke istri. Kalau rame pasti ada S-nya. Kalau sendiri kan enggak. Biker dakwah, kata istri. Gambarnya kalau pikirin deh, kata istri kan. Dulu biker dakwah lu sendirian kan. Nyamperin ke komunitas, turun ke jalan sana kemari. Lu berani sendirian? Ya alhamdulillah. Karena pernah jadi part bagian dari Yes, situ. karena nyemplung ke mereka kan. Ke mereka ngobrol dengan, meski mereka alkohol segala macam, tetap ada doa dulu di awalnya. Serius. Ada Meskipun doa ini dulu. menjadi kontroversi. Iya. Menjadi kontroversi. Jadi Alfi ini memang di Bikers Dakwah ini memang benar-benar merangkul semua orang. Kata kasarnya, masih mau bandel pun nggak apa-apa. Yuk ngaji bareng gitu kan, Alfi ya? Iya, benar. Nah, ada hal yang kontroversial ketika, tapi gue masih minum alkohol. Iya. Terus Alfi pernah bilang, nggak apa-apa. Pakai nggak masalah, mau minum apapun itu pakai tangan kanan bisa bismillah. Meskipun alkohol. Mesti alkohol. Oh, itu sempat rame tuh waktu itu tuh. Iya, sempat rame, Alfi sesat, hukum fikihnya begini. Memang kita bicara masalah hukum fikih, bentrok. Cuma kita berharap ada nurnya Allah, gara-gara menghidupkan sunnah ataupun dengan tangan kanan baca bismillah, kita berharap hidayah dan taufiknya Allah turun ke mereka. Dan berharap dari pintu bismillah itu, Ya Allah. orang tersebut dapat ridhonya Allah. Maksudnya nggak bisa langsung serta-merta Nggak gitu. saklek. Nggak bisa. Ya langkah kecil aja dulu gitu ya dari situ. Ya, karena kalau orang misalnya gini ya, Vi, gue masih minum, nih alkohol nih, haram loh, diazab lo di neraka. Kelar. Bisa pergi tuh orang. Kelar. Kan gue mau belajar agama, kenapa malah dimarah-marahin gitu ya? Vi, Iya, ya? iya. Itu makanya kenapa ada kalimat ini. Dirangkul bukan dipukul. Iya, mereka butuh dirangkul bukan dipukul. Diajak Iya. bukan diejek. Betul, Iya. betul. Ini ini kayak itu ya, dipanggul bukan difikul itu ya. Difficult tuh susah. Difficult, dia harus susah ngerti soalnya. Oh, gini, Pi, tapi maaf nih ya, kalau orang ngeliat lu kan pasti, budak baong ini mah anak Wah, tato. di mana-mana, rambut berem jawer hayam, gitu kan? Rekaman nas yang ngajarkan agama ke orang. Gitu kan orang pasti mikirnya gitu. Apakah memang kamu dulu bandel? Bandel. Iya pernah nyemplung di situ lah, pernah ya tenggelam mungkin bukan nyemplung, tenggelam di situ di dunia itu. Bahkan ada yang orang belum lakuin, Udah pernah? Shit. Lu pernah sebandel itu, Vi? pernah. Jadi Itu emang- umur berapa tuh kira-kira, Vi? Ya dari belasan sampai 23. Dari belasan sampai 23. Apa salah gaul atau apa? Enggak. Jadi emang niat dari awal tuh gue pengen nyoba dan gue pengen ngalahin diri gue sendiri. Rebel. Apa yang mau dikalahkan? Apanya? Kayak misalnya gini, jangan sampai ketika sukses, ketika umur 30-40 baru mulai bandel. Pada saat itu. Yang kedua adalah apa? Mikir, gue pengen tahu ini seberapa dalamnya sedunia. Nantang, nyemplung dalam, tenggelam sampai orang kayak, Alfi nggak mungkin bener nih deh. Nggak akan balik lagi dah. Nggak akan balik Nggak akan lagi. selamat. Nggak akan selamat. Apalagi maksudnya itu kan jalannya belasan tahun ya, dari lu belasan tahun. Biasanya tuh nempelnya suka Lama. susah Ya lama. gitu. Lepasnya susah. Iya. Susah? Susah banget. Bahkan ya mungkin ada cerita juga orang dengar sampai hampir mati berapa kali, ya benar. Ode. Damn. Benar dan Semua substance sudah pernah lu coba kayaknya. udah. Oh my god. Udah berkali-kali OD, udah mau lewat, tapi tetap balik lagi. Titiknya tuh lu ada yang narik, kan katanya lu tenggelam, berarti Atau ada yang hidayah itu turun. Ada yang narik atau tiba-tiba memang ada yang lempar ban. Oke. Titiknya itu ya alhamdulillah Allah kasih petunjuk atau hidayah. Mikir kayak, oh dalam laut segini doang nih. Oh, dia udah sampai ke tantangannya. Anjir, berarti udah sampai the bottom of the Iya, sea. iya. Oh segini doang nih. Oh orang nih tergiur ini doang nih. Kayaknya gue harus balik nih. Harus balik. Ternyata Allah ngasih petunjuk di situ. Ya kisahnya mungkin dari film, dari keadaan. Bahkan lu dulu nyari alkohol di Jogja nggak ketemu. Gila Jogja. Di Bromo. Nggak ketemu. Lagi pengen mabok, Nggak ada alkohol. nggak ada alkohol. Nggak di ada Bromo. alkohol, nggak ada narkoba.
Ada Dul Sumbang biasanya. Karena kan dia suka nyanyi di Gunung Bromo. Betul. Iya bener ya. Iya. Pusir Pulau Jawa. cerah. Iya. Gitu. Gunung Bromo. Gitu. Diterusin loh sama dia. Ini lagi cerita nih orang. Oke, di Bromo lu nggak nemu apa-apa di situ. Jadi Dul Sumbang. Semang dulu nggak ganggu. Jadi apa substitusi kamu pengen alkohol di sana? Menghangatkan diri. Bromo dingin kan. Iya, Dengan cara benar. apa? Akhirnya, aduh gimana ya nggak ketemu alkohol, nggak ketemu narkoba. Akhirnya ketemu rawon, nasi rawon, makan nggak hangat juga. Akhirnya nyamperin api unggun. Ingat zaman kecilnya penting ini nih. Zaman kecil itu diajarin untuk menghafal sesuatu. Contohnya ya Itiraf, kemudian surah Yusuf. Dulu kan sempat jadi kori waktu umur 8 tahun. Tuh, jadi pernah baik dulu. Pernah baik, iya. Bandel baik lagi. Iya. Jadi emang pendidikan kecil itu adalah tali untuk pulang. Oke. Segimanapun kita pasti akan pulang. Nah dari situ tuh depan api unggun, lantunan syair I'tiraf, baru setelah itu datang Ramon Tungka tiba-tiba. Kan lagi syuting kan. Suara siapa tadi? Suara gua ngapa? Vi, lu udah berapa lama gak film? Baru tahun kemarin film tahun ini belum gitu kan. Mau film gak? Mau. Jadi siapa? Di filmnya Uje. Wah, di bandar gua. Jadi bandar. Menjiwai. Tidak perlu acting sepertinya. Piala Citra burung. Gitu. Akhirnya pas ditawarin gitu dibilang sama si Rama, bukan bandarnya, Uje-nya. Gila lu. Tambang gua brewok gondrong. Gua Jadi biopiknya UJ. Biopik Film UJ. biopiknya UJ. Iya, film dari Uje. Akhirnya mainin itu. Subhanallah, di naskah itu 90% dialamin. Karena jalan hidup lu sama UJ. Ada miripnya loh. Mirip bener. Ketika dia menjadi UJ, brewoknya dihilangin, ada miripnya nggak sih? Mirip. Tadinya kan mau Abizar, cuman Abizar masih kecil Ya kan saat itu. anaknya juga. Itu anaknya juga. Setuju nggak ada miripnya? Mirip lah, iya. Ada miripnya. Kemarin Dan jalan hidup pun sama ya. sama, pas syuting juga. Ya Allah kenapa gini nih, maksudnya Allah apa gitu kan. Kenapa sama? Ini diusir dari lokasi, pas lagi tinggi, lupa syuting. Itu sampai teman-teman yang diajak premier tuh, bilang mereka, Vi ini mah bukan Uje, lu ini mah. Karena part-partnya sama. Akhirnya mikir, pasti Allah punya maksud di sini. Dari situlah, oke, ketika reading film, ilmu kan banyak turun tuh. Iya, itu, iya ketemu bener. Ustadz ini, ketemu Habib Fulan, ketemu Kiai segala macam. Udah dari situ mulai begadang tempat mereka bawa buku nulis, rekam. Terus Posting. Itu Aldi Taher. Itu Aldi Taher. Look at the stars, look at the sun for you baby. Gak boleh gitu, nah. Pak Ali Taher. Partai apa sih dia jadinya? Dia tuh masuk Nasdem tapi dari Perindo. Perindo. PBB bukan Nasdem. Oh, PBB, PBB iya. dia. Kenapa? Partai Bulan Bulan Bintang. Bintang. Oh iya. Lanjut. Tolong dulu Sumbang Aldi Taher jangan ganggu lagi. Tolong. Oke, udah mulai Nulis nulis. tuh, akhirnya udah mikir, teman-teman udah bilang, oh Alfi kedalaman nih. Bener, kedalaman. Oh iya, jadi apa? Readingnya, Terlalu dalam jiwa di situ. observe-nya terlalu dalam, bener, setuju. Cuman ada jawaban di situ. Kenapa? Kenapa gini, Vi? Ya karena gue pikir saat ini hujan lagi turun, gue harus tampung air buat musim kemarau nanti. Buat persiapan itu. No comment mereka. Mereka akhirnya menghindar, satu persatu menghindar, musuhin bahkan. Ada. Ya karena kan tadinya lingkungan kan begitu semua, ini Iya. tiba-tiba ada yang sok suci meren kalau kata mereka ya. Akhirnya, dan mungkin pada saat itu ada bagian dari, gue juga salah penyampaian. Cara menyampaikan terlalu keras juga. Kalau Baru awal-awal ya. kalau main karate biasa kan yang paling soalnya baru masuk kan. Paling nggak tahu apa-apa itu. Akhirnya telaah. Kayak ini nih hidup nih. Ini manis kayak ini. Di usia 23 tahun. Iya. Tapi setidaknya Alfi dalam kegelapan hidupnya kesadarannya masih ada. Kesadaran untuk gua akan balik kok ntar gitu loh. Itu nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Nah, tapi maksudnya udah mentok bisa balik lagi itu pasti masih ada kesadaran yang tersisa Pi kalau kata gue Pi. Cuman ya trigger gini. Kan gue suka main PS Bang ya. Main PS bola gitu. Cuman ibaratnya gini.
gila gue main bola nih lawan komputer berapa kosong nih. Ibarat gue sama setan nih. Mau gue mana hawa nafsu nih berapa kosong gue kalah nih. Sekali gue pengen kalahin gitu. Gue pengen menang dalam pertandingan. Gue pengen bobolin gawang mereka abis-abisan. Gue nggak pengen mereka ambil piala, biar gue ambil piala. Trigger itu bahkan sampai dalam diri tuh punya trigger, Alfi jadilah orang yang berbeda dari orang lain. Bukankah triggernya katanya kamu pernah bertemu dengan malaikat Israel? Setelah itu masih pakai lagi. Anjir. Jadi abis UJ itu masih pakai lagi? Sebelum. Oh sebelum? Sebelum. 2012 itu yang ketemu malaikat Israel kan? Itu mimpi atau apa sih? Enggak mimpi bang. Dan Kalau dalam keadaan OD? Shit. Ini mah biru, udah dari jempol biasanya udah biru, udah nggak berasa. Aduh ya Tuhan. Udah nggak berasa. Itu apa tuh dulu? Ode apa? Sabu sama teman-temannya. Ya Tuhan, Alfi. Dia punya banyak teman ternyata. Iya benar-benar. Sama teman-temannya. Akhirnya sampai teman-teman di rumah tuh kayak megang gue tuh udah kayak jijik banget gue. Ini udah bolong, Astagfirullah. celong. Ini mata hitam, kepala dalam kloset gitu. Aduh. Kayak film Trainspotting ya? Iya, betul. Shit. Udah gitu, akhirnya mereka nggak berani gotong, cuman tidur di atas sejadah di musola kontrakan itu. Yang bisa gerak cuma doang. Allah jangan sekarang, kalau dalam hati Tapi itu. masih inget kamu Allah. Masih ingat. Nah itu, kesadarannya masih ada. Iya. Tapi nggak mau berhenti. Iya. Oke, belum mau Berhenti pada saat itu. Cuma mikir, ya Allah tolong kasih kesempatan. Waktu itu doa gini, ya Allah jangan sekarang kasih kesempatan. Karena apa? Papa mama belum haji, Alfi belum nikah ya Allah. Papa mama belum umroh, minimal umroh deh. Kalau mereka udah umroh, cabut Alfi nggak apa. Akhirnya mikir di situ, maksain gerak. Masih biru ini udah nggak bisa jalan, udah ngesot. Ya Allah. Digotong sama teman, dibantu teman, minum teh manis anget, dibawa ke kamar. Di kamar kejadiannya. Gimana tuh? Di kamar tuh malaikat Israel tuh gini. Masih biru. Ngebelegedek kelihatan gitu? Kelihatan. Astagfirullah. Dia gini. Merinding orangnya. Mau siap nyabit, siap nyabut lu. Akhirnya melek ada merem hilang. Astagfirullahaladzim. Masih biru. Udah mulai naik gitu pelan-pelan. Anjir. Allah. Udah dari sini kan Iya dari awalnya kan? bawah. Udah tinggal mati. Udah tinggal mati sebenarnya. Akhirnya tolong ya Allah, pengen nangis tuh. Cuma bilang Allah maafin ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Alfi bandel, tolong ya Allah, tolong kasih kesempatan, tolong. Mama papa lu lagi itu diulang. Mama papa lu mau haji, belum nikah, Alfi tolong ya Allah, tolong gitu. Akhirnya papa telepon sama saudara, Pak Alfi gini. Kan kalau gue mah selalu jujur ke orang tua ya. Kayak, Vi mau kemana? Mau ngeliat dulu punya anjing piaraan si Jibo, gara-gara UJ disuruh dikasih ke temen, hibahin. Nah, gue hibahinnya di Kampung Ambon. Tempat banget. Lu cari-cari. Emang sekalian. Pada saat itu ya. Gitu. Akhirnya papa nelfon sehari sebelumnya. Vi mau kemana? Mau Kampung Ambon, Mbak. Ngeliat Jibo. Oh, jawaban papa apa? Hati-hati motor ketuker. Cuma isyarat. Hati-hati lo jual motor di Sabu. Itu bahasa isyarat Bapak lu udah tahu banget ya. Bokap petinju kan, dia paham jalanan. LSPK? Enggak. Bukan dong. Seangkatan. Alfi, Selfie ya spikal nanti kalau gitu. Saya kata LSPK, Mama Ana. Itu ibunya. Ibunya. Enggak seangkatan. Adrianus Tarore. Itu pemain voli ya? Polanco. Cesar Polanco. Judocun. Kausai Galaksi. Udah, Kampung Ambon. Beli dan masih ada stok dari rumah beberapa teman-temannya. Sikat malam jam 4 subuh, sikat ya 4 subuh. Sikat, masukin semua segala macam. Jam 8 mulai nggak enak tuh. Kok nggak enak ya? Kok nggak enak nih? Aduh. Udah, blang. Karena kebanyakan, itulah akhirnya di kepala dalam kloset. Sampai akhirnya di kamar, ngeliat malaikat Israel dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Aduh lama lagi. Ngeliatin terus malaikat Israelnya. Kayak nunggu-nunggu ya. Dan selama itu kamu hanya minta ampunan sama Allah. Iya. Dan dalam kitab Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa malaikat Israel menziarahi manusia lebih daripada 70 kali Setiap hari. Ya. Jadi kita dipantau terus. Yang aneh. Tapi minta untuk tahan, jangan cabut nyawanya siapa? Allah. Ya Allah.
Itulah sayang Allah Maha akhirnya mikir. Terus apa yang terjadi? Kapan hilangnya tuh malaikat Israel? Setelah jam 6 sore, setelah minum obat yang dibilang papa. Papa tetap ada ini ya. Tetap ada kontribusi. Dibilang papa, Alfi pilih mau ke rumah sakit atau minum obat ini. Kalau nggak mau ke rumah sakit aja. Ya kalau rumah sakit tes darah kan. Iya. Tes darah tangkap polisi. Azim ya Allah. Gitu. Obat bagus tuh. Yoi. Bagus, enak banget. Bagus gitu kan. Udah gitu jam 6 hilang, ini udah mulai hangat nih. Nah dari sini nih. Masih pelan. Sampai akhirnya terakhir ngelihat itu jempol kayak kiri ini udah mulai merah. Oh, makasih, makasih. Udah trigger, udah mikir, gue nggak akan menyentuh sabu lagi. Gue nggak akan nyentuh narkoba lagi. Habis itu ganja. Substitusi. Ini yang namanya tomat ya. Dulu tobat, sekarang kumat. Jadi salah satu yang suka gua minta ampun sama Allah, ya Allah maafkan kalau aku selalu hadir kepadamu dengan tobat palsuku. Betul. Karena begitu lagi ya. Yang kita juga sadar nggak sadar. Kita mungkin seperti ya Allah, aku nggak akan begini, besok kegoda lagi. Iya. Itu yang membuat gua selalu merasa kotor di hadapan Allah. Betul. Pas lagi susah nangis-nangisan. Betul. Iya. Gitu nggak seperti gitu nggak? Iya. Ngeganja kenapa? Karena lebih ringan, ini mah herbal gitu ya. Ini mah nggak akan lewat gitu. Iya, ini mah nggak akan lewat. Gitu. Ini mah setun anjing gitu. Palingan dia lapar gitu kan. Iya mah ngena gitu kan. Set, abis dari situ tetap gele. Allah kasih lagi teguran. Rumah digerebek. Anjir, pernah digerebek? Rumah bapak lu? Enggak, Atau rumah lu? rumah Kamu ini. kontrak. Yang di sini. Digerebek, subhanallah. Gue lagi di lokasi syuting. Lagi nggak ada di Nggak ada di situ. situ. Barbuk ada? Barbuk banyak. Astagfirullah Alfi. Ada yang dibawa dari sana rumah? 3 orang. Astagfirullahaladzim. Dan gue TO. Wow. Setelah itu target operasi udah mikir. Diem. Maunya apa sih nih? Kemana hidup gue ya? Gitu kan. Mencoba menenangkan diri lagi. Belanja lagi. Anjir lu bang. Kita akan selesaikan ini dalam 3 episode. Panjang. Belanja lagi. Nah ini, kenanya di sini. Habis belanja, lolos lagi dari kejaran polisi, dari belanja itu. Malam Idul Adha tahun 2013. Ya. 10 tahun yang lalu ya. Iya. Lagi lagi enak, main gitar gue depan gue masjid. Ada kali 30 meter lah depan masjid. Gue main gitar. Malam Idul Adha orang takbiran, gue main gitar. Ngeliatin di masjid. Taruh gitar, gue dia ngeliatin. Mati senyum tuh enak kali ya? Gitu. Mati senyum. Random juga otak lu ya. Iya, Ya tiba-tiba. namanya juga dalam keadaan itu. Tiba-tiba mikirin pengen mati Iya. dalam keadaan senyum. Tiba-tiba tuh. Mati senyum enak kali ya? Searching, zaman dulu kan bebek kan? Google mati senyum. Ada yang begini nih. Ada yang dalam hati gue ngeliat apaan nih orang ya? Enak banget kayaknya. Bisa gue begini mah. Wow. Dia suka menantang diri sendiri sih. Iya, cewek Termasuk sih gitu. waktu pakai juga kan gitu. Iya, emang situ. Kalau gue sih dari SD, Vi. Ngapain? Jadi waktu SD gue udah pernah baca tuh kitab Mati Ketawa ala Rusia. Bukan, Pak. Itu buku. Lebih dari senyum itu mah. Itu mah buku, Pak. Beda. Beda. Itu komedi. Oke, akhirnya setelah Terus ya sini ya. kita lagi serius loh ini ngomongin dia Ini yang mau. pakai ganja siapa sih? Nggak ada kok, nggak ada. Jangan ngomong-ngomong gitu ntar dikira Buktiin aja minum begini. Terus akhirnya setelah lu Nah, mati di mana senyum, nih? Titiknya di mana nih? Kata Nah, lu bilang situ tuh. setelah itu tidurlah gue. Tidur dalam keadaan senyum. Karena pikiran gue adalah, oh mati. Senyum Tidur tuh enak. itu mati yang sebentar. Tidur gue. Gampang mati senyum. Datang malaikat Israfil bawa trompet. Tot jelar. Gunung meletus. Akhirnya gue tidur tuh bangun dalam keadaan nggak senyum, bahkan cemberut. Gue mikir kenapa ya? Kenapa? nggak senyum pas Nggak senyum. bangun. Nggak, kan tidur gini. Bangun. Gitu. Pas bangun gitu. Iya bang gitu. Ini kenapa ya? Apa ya? Letaknya di mana ya? Berarti nggak bisa diatur kan? Nggak bisa gitu kan? diatur. Akhirnya nggak berapa lama dapat film UJ itu ada satu kalimat. Dialognya. Pelajaran gue yang pelajaran itu. Inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasad kullu.
Setiap diri manusia itu ada mudghah segumpal darah, yaitu hati. Kalau itu benar, maka benar Benar semuanya. semua. Oke, hati. Hati yang harus benerin. Hati yang harus benerin. Gue pelajarin. Gue berhentinya gitu aja, plak, berhenti. Belajar Jadi nggak sendiri ada yang gitu. ngurangin gitu ya, langsung aja. Plak. Cuman memang kadang kumatnya, sakaunya datang. Ya. Sakaunya datang. Jadi sampai akhirnya benar-benar bersih itu kapan? 2013 akhir. Desember. Apa yang membuat kamu benar-benar udah gue selesai deh? Mikirin masalah mati senyum itu. Sampai akhirnya kebiasaan gue dulu adalah tidur dalam liang lahat. Kebiasaan loh. Ngegali liang lahat. Jadi Di mana? kuburan yang belum diisi mayitnya nih, mayit lagi jalan nih. Astagfirullah. Pinjem ya. Gue tiduran dalam liang lahat. Ini dalam keadaan sadar atau dalam keadaan fly Sadar, nih? sadar. Mungkin dalam keadaan fly nih. Sadar. Karena gue mikir apa? Orang mau haji ada manasik. Masa kita nggak ada latihan nih mau mati Itu gitu dia kan? masuknya. Latihan ke? Kenapa sih harus nyuruh gua? Seru tapi. Nggak tak? Anjir nggak takut? Kenapa harus takut? Wow. Kita Gua bakal pasti- mati kok. Tapi gue pasti mewek tuh masuk ke situ. Awalnya mewek. Gue mewek. Gue bilang teman gue di atas tuh megang tanah tuh. Gue bilang, lo ambil tanah. Cuman tahan deh, jangan jatuhin dulu. Tunggu gue suruh. Jadi gini aja. Lo ngapain kayak gitu ya? Diem lo. Tetangga sebelah kanan tuh kain pocongan keluar. Sebelah kiri yang keluar. Kanan tuh enggak. Gue cium tangga sebelah kanan. Ih, bau banget gue bilang. Gue ngadep ke kiri. Kain pocongnya keluar. Gue cium. Ih, wangi banget. Langsung doa, ya Allah tolong jadiin hamba kayak mereka, ya Allah matinya wangi. Melihat teman gue di atas tungguin, mereka yang bakal aku tinggalin. Gue di sini terbujur kaku, mempertanggungjawabkan semua kelakuan gue. Gue bakal mati. Jatuhin tanah, kena ke muka, masuk dalam telinga, kena ke wajah. Di saat ini mungkin akan sadar bahwa si Alfi sudah mati. Dari situ udah mulai kebiasaan karena gue baru tahu juga para ulama-ulama, para wali-wali juga ngelakuin hal yang sama. Iya betul. Untuk ya kadang-kadang mereka ngaji di liang lahat mereka, tiduran di sana. Gue mencintai mereka meskipun gue bukan bagian dari mereka. Kalau kata Imam Syafi'i, "Uhibbus sholihin wa lastu minhum la'ali ala bihim syafa." Aku mencintai orang soleh meskipun bukan bagian dari mereka. Yang kuharapkan keberkahannya mereka. Iya, iya. Gitu. Nah, itu adalah titiknya. Kamu udah stop dengan semua karena ingat mati. Ya. Satu hal yang mungkin membuat orang iri ya sama kamu, Vi. Kamu tuh beruntung Amin. bisa Masih langsung diselamatin ya. Amin, ya Allah. bergurunya ke Yaman kepada Habib Umar yang konon katanya kalau diceritain sama Alfi, kalau pengen melihat sosok seperti apa Kanjeng Rasulullah, Lihat akhlaknya Rasulullah, lihat akhlaknya Umar. Lu belum pernah ketemu? aku merinding lihat dari Instagram, dan gue senang melihat wajah beliau berlama-lama. Vi. Masya Allah. Gimana Alfi dulu? Kenapa orang lain mah mungkin kalau pemabok mah ya ke pesantren di Suralaya misalnya gitu ya, Ya, ke Inabah biasanya. gitu ya. Tapi kok beruntung bisa langsung ke Darul Mustafa di Yaman, Vi? Jadi Nggak semua orang bisa itu, Teh, Vi. iya benar nggak bisa. Jadi emang sempat ada titik dihujat sama teman-teman. Kenapa Dihujat. pindah ya? Dihujat gitu. karena artis tiba-tiba ceramah. Ini mah gara-gara film nih artis itu. Akhirnya difitnah, kita klarifikasi, istri ngomong, lo cari pesantren paling bagus dunia. Mimpinya Habib Umar. Mimpiin Habib Umar. Mimpi Habib Umar. Ngomong ke, pas berangkat umroh, ngomong ke Abuya Muhammad, kepada Said Ahmad, nanya tuh ke di Mekah kan, ke Sefah. Abuya, kenapa yang duduk di sini boleh nggak? Ditolak Mbak Abuya. Kata Abuya, 10 tahun nggak boleh kurang. Kalau mau, di luar, di Janis, di Hadramut. Di Hadramaut. Di Hadramut. Belum tahu tuh Habib Umar awalnya. Tapi kenapa mimpi Habib Umar terus ya? Ini siapa? Mimpi Habib Umar sama mimpi guru yang di sini. Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Segaf, sama Habib Umar bertiga tuh mimpi terus. Kenapa? Nanya akhirnya. Pas lihat foto di Habib Umar di rumah guru, Bib ini siapa? Ini Habib Umar. Ini yang dari mimpi gue. Alfi mau ke sana. Pengen gitu ya. Mana paspor? Besok bawa paspor. Alfi 3 hari lagi berangkat. Sip. Nggak pikir banyak. Nggak iya. pikir panjang. Nggak pikir Nggak bawa perbekalan apapun. Duniawi mah udah dulu aja ya. Ntar dulu deh. Istri lu gimana dong? Dan dia ridho. Bi, Ya kamu Allah. berangkat, aku di Palembang ya, kata dia. Aku mewek. Istri itu orang yang paling apa ya?
dia itu paling banyak berkorban lah ibaratnya. Iya. Demi ngejar agama, Cakep si Umi mah. Pempeknya Iya. enak. Pempeknya Pempeknya. Palembang. Pas di bandara berpisah tuh, aduh, gue gak kuat gue tuh bayangin itu. Gue berangkat ke Hadramaut, dia di luar netin aja. Belajar katanya. Ya Allah. Terus pas di Yaman ada, kan di Yaman tuh di Tarim tuh internet mah hesenya, susah internet. Internet susah. Susah internet. Ada waktu sekitar seminggu lah nggak ada kabar gitu. Semenjak datang tuh nggak ngabarin dulu. Udah ada kabar setelah Sempet. itu. 3 hari nyampe ada kabar karena kan beli kartu handphone susah. Kabar, setelah dari situ hilang nggak ada kabar lagi. Di TV diberitakan Yaman lagi kerusuhan, lagi perang. Umi udah siap-siap mau bikin tahlilan. Astagfirullahaladzim. Udah tawakal dia, udah laki gue meninggal. Perempuan Karena nggak ada hebat. berita, Nggak nggak Gak ada berita, gak ada berita. Sampai- Kontak juga susah Ya, ya. akhirnya pas dapat sinyal, ngeliat instastory dia kan. Dia pasang lagu gelap gitu. Lagunya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Bewek aja goblok. Itu perjuangan dia emang dahsyat. Jadi emang pas pulang, nanya sama dia, kenapa kamu kayak gini? Ini bikin bewek lagi nih. Dibilang dia, aku cuma ngefans sama satu orang. Siapa? Siti Khadijah. Dibilang apa? Kalau Siti Khadijah aja bisa ngabisin hartanya untuk dakwah, kenapa aku enggak? Waduh, ya Allah. Hebat. Ya Allah. Vi ada satu Vi. Insya Temennya Allah gitu. Ronald ketemu. Cuman, punten ini aku mau nanya, ketemu Umi kamu udah berubah atau Masih dia bandel? menerima dulu dalam keadaan lu tuh lagi bandel-bandel? Udah lagi berusaha untuk bener lah. Sampai sekarang juga berusaha untuk bener. Dan ketemu Umi juga gak ada salaman. Ta'aruf? Enggak juga. Enggak, jadi ini. Tinder. Apa minta ini micet ya. Lu bener artinya. Goblok. Gua kira besar nggak tahu. Anak-anak yang kesana. Anak-anak. Iya. Terus udah gitu ngeliat Umi tuh di lokasi syuting nih film Ujo itu dibantuin kan hijab stylist. Lucu nih cewek. Oh dia hijab stylist. Hijab stylist dia. Oh jadi masih dalam road to menjadi orang yang lebih baik, ketemulah sama Umi. Ketemu sama Umi. Pas liat nih lucu nih, gak ada salaman, gak ada ngobrol. Udah wudhu, jam 10 pagi itu di lokasi. Wudhu, sholat. Ntar doanya keren nih. Ya Allah, lucu ya Allah. Boleh kali ya Allah. Tapi terserah Allah dah. Kalau udah oke, Allah oke, hamba oke. Atur ya Allah, alhamdulillah, selesai. Doanya begitu doang. Kelar syuting, ya ini nih. Kelar syuting, satu-satunya perempuan yang nggak minta foto dia doang. Akhirnya saya yang minta foto sama dia. Ini foto pertama kamu itu? Iya. Cantik pisan. Ini keterangin. Nih. Karena kan Alfi artis, jadi Iya. pada minta foto. Kecuali dia nggak mau minta Enggak, foto. gue bilang gini, lu nggak minta foto sama gua? Metong. Metong. Loh, lu nggak minta foto sama gua? Kata dia kan. Gue bilang gitu. Ngapain kata dia? Yaudah, gue aja minta foto sama lu. Ini dia fotonya. Ini foto kita. Masih diinget ya? Habis itu apa yang terjadi? Abis itu besok gue ajak makan siang, gue bilang gini, lu udah punya pacar belum? Belum, katanya baru putus. Oh, lu punya pacar belum? Dia nanya kan, ada gue. Emang ada? Ada, pacar gue di kosan gue. Ngaco! Ada, gue bilang, ada pacar gue. Lu kapan gue ngajak makan katanya? Enggak apa-apa. Gue bilang gini, istiqoroh yuk, gue bilang. Lu mau nikah sama gue tembak. Lu nggak mau nikah sama gue? Langsung ditodong. Hari kedua, lu gelo. Terus, lu mau nikah sama gue? Habis ngomong gitu, dia diem. Kapan? Nanya dia kapan? Bego ya? Bini gue juga bego. Kapan? Dia nanya kapan? Kaget gue. Udah istiqoroh dulu. Kalau misal Allah ridho, bulan Mei gue bilang. Anjir. Akhirnya, kita istiqoroh, jawaban Petunjuknya gitu. petunjuk dia itu mantan dia hubungin dia, pacar waktu saat itu hubungin. Beda 15 menit, di waktu yang sama jam 8 habis isya tuh. Hubungin dan ngasih jawaban yang intinya adalah sama. Kamu kayak sama yang lain aja deh, jangan sama aku. Ya kan? Dia nunjukin chat mantannya, tunjukin. Oke.
Bismillah, kapan ketemu orang tua? Jadi cuma sebulan pacaran terus nikah? Ya gitulah kurang lebih. Dekatnya sampai apa ya? Ada waktu-waktu yang kayak ibu mertua tuh pengennya, Alfi, emang serius ya bu? Sampai gue datang ketemu mertua, nutupin tato gitu ya. Takut. Pas mertua ngomong, ibu itu paling seneng teman sama orang bertato. Kata dia. Dikeluarin langsung tatonya. Alhamdulillah ibu. Buka baju. Terima kasih. Gerah. Tapi berarti sangat demokratis sekali maksudnya Iya. ya Iya, ibu mertua, itu iya, gitu mertua. maksudnya daripada ditutup-tutup daripada akan palsu Yoi. sepanjang pernikahan mendingan yang jujur dari awal. Ada yang lucu nih, Mbak. Lucu. Ada undangan ceramah di masjid di Palembang. Bilang, aku ada undangan ceramah di Palembang. Pulangnya sekalian ketemu orang tua. Udah, siap kata dia. Balik Palembang, dia Palembang, mengisi ceramah nih di masjid. Mau selesai. Selesai, keluar nih. Dia jemput orang tuanya, ternyata orang tuanya ngajar di situ juga. Berarti nonton lu. Aduh. Dia mau jemput ayahnya. Gua keluar dong, gua nggak tahu kan ayah yang mana. Gua keluar. Ada bapak cium tangan sama gua. Cium tangan Anjing balik. dia lagi nyanyi. Mertua aing gua. Kesopan anjir, menantu teh. Ini gua langsung lari. Ayah ini Alfi mau ke rumah besok. Ayah kan. Langsung kalau ada. Iya. Saya. Goblok. Akhirnya ke rumah ngobrol-ngobrol. Sudah memutuskan langsung untuk bawa orang tua dari Medan kirim ke Palembang membicarakan masalah akad pernikahan. Oke, pertanyaan yang penting adalah pacar lu yang di kosan sekarang apa? Bukan itu dong. Kirain masih Masih biasa. nunggu aja dia di sana. Balik balik. Mana Alfi ya? Udah seksi-seksi. Belok ini. Tapi itu dia sempet bete karena gue suruh balik ke kosannya dia. Udah balik dong. Udah. Karena gue gak akan sentuh lu. Gue gak nyentuh dia. Di kamar juga, meskipun satu kamar gue gak nyentuh dia. Dia sempet nangis. Kenapa sih lu? Enggak. Lu gue najis banget ya? Bukan itu, guanya najis gitu. Sorry. Lu cabut mendingan. Ya jadi si cewek itu bete tapi kamu bede. Bikers dakwah. Oh iya. Pada akhirnya kembali koridor ya Allah, alhamdulillah. Nah ini kan Betul. tadi Umi bilang bahwa dia ingin mengeluarkan hartanya untuk demi Perjuangan. jalan berjuangan dan dakwah. Itu juga akhirnya lu bikin bikers dakwah ini habis-habisan dong. Habis-habisan. Lumayan ya, kemarin sempat ngitung-ngitung ya. Dari perjuangan awal sampai sekarang lumayan banget. Sampai jual barang, jual motor. Dan itu karena sedikit banyaknya ada restu ridho dari Habib Umar ya? Pasti. Karena kita tiap tahun laporan ke Habib Umar. Setiap program kita laporan, kayak kemarin baru pulang kan dari Hadramut. Laporan Habib, pergerakan kita begini-begini, perkembangannya begini-begini. Oke, apalagi yang dibuat lagi kata Habib Umar? Ini begini Bib, gimana kalau misalnya kita dakwah ke kaum yang sekarang lagi viral, kaum yang itu katanya pelangi itu, LGBT. Habib Umar kaget. Strategi begini-begini. Ya kan, udah, bismillah. Oh jadi beliau juga mengajarkan Strategi ya? Ya Allah, pintar strateginya. banget. Tapi ingat hati segala macam harus begini-begini. Punten ya, waktu kamu di Hadramaut belajar ke Habib Umar itu berapa tahun? Sebentar bang, itu nyampe setahun. Nyampe setahun. Nyampe setahun. Tapi apa yang diajarkan oleh beliau sampai merubah kamu menjadi seperti sekarang dan punya keyakinan yang tinggi gitu loh, Pi? Beliau mengajarkan tauhid, beliau mengajarkan yang paling penting itu adalah beliau itu bisa mengambil hati anak-anaknya. Jadi kayak anak-anaknya yang salah dikit nih. Beliau langsung ingetin lewat mimpi. Kita mimpi, pernah suatu hari ada kesalahan nggak maksimal dalam menjalankan kebaikan gitu. Dimimpin oleh Umar. Kalau mau jadi murid Anda harus begini. Oh jadi Dan sering datang ke Alfi itu lewat mimpi ya? Sering, makanya kemarin tuh laporan kami Umar juga. Masya Allah cara beliau merangkul orang tuh beda banget. Kita ngeliat Habib Umar di panggung nih, ngobrol, mata emang beda bang. Jika kayak bapak nih mang anak. Habib Umar berarti pakai bahasa Arab tuh. Nah, Habib emang bisa bahasa Arab? Tadinya Sunda. Emang Habib, apa kamu bisa bahasa Arab? Ya sebenarnya karena berlandaskan dari tidak tahu malu. Tadinya tuh nggak bisa bahasa Arab, udah pede aja. Pede, alhamdulillah. Nanyanya pakai bahasa apa waktu awal-awal ngobrolnya? Awal-awal ada penerjemah. Tapi beraniin diri ngomong langsung.
Pas disuruh ceramah di Darul Mustafa dulu, Kamu ceramah di sana? Disuruh. Di Hadramaut? Ya Allah. Disuruh. Karena nggak berani kan, ada Habib Bakar Adeni waktu itu. Ada Habib Umar juga nggak berani. Ya ibaratnya daripada gue salah-salah bahasa gitu kan. Pakai bahasa Indonesia. Kelar nih. Salah satu pengajar di Darul Mustafa, Habib Ahmad Aidit. Langsung nyamperin. Beliau tuh julukannya Bahrul Kasyaf. Pandangan mata beliau nembus ke kita nih, maksiat kita nih, bisa 2 tahun ke belakang. Udah telanjang punya kita di depan dia ya. Langsung manggil. Alfi, tahan. Sini Alfi. Ya Beb, kenapa? Kenapa nggak bahasa Arab? Malu Beb. Malu Beb. Kenapa ente udah bisa segala macam? Nggak Beb, malu aja Beb. Nah beliau tuh jadi guru-guru Darul Mustafa nih, Habib Umar, Habib Ahmad Aidit, Habib Ahmad bin Ali Segaf, ya, mereka tuh yang memantau pergerakan Bikers dakwah. Rangkul mereka dengan cara ini, rangkul. Ingat hatinya harus terikat kepada Allah pada Rasulullah SAW. Ya, dan sekarang si Bikers dakwah udah berapa tahun? Alhamdulillah 5 tahun sekarang. 5 tahun. 5 tahun. Udah ada berapa anggota? Jabodetabek baru 1.300. Luar biasa. Ada di kota lain? Ada. Agendanya apa aja, Vi? Agendanya kita ngaji Iqra. Ngaji Iqra. Dari awal lagi. Iya dari awal lagi. Karena berapa banyak orang lupa cara pelafasan ini kan. Itu harus loh sebetulnya kita tuh. Basicnya itu. Iya kalau kata Ustadz Fikri yang ngajar di BD itu dia bilang apa? Terapi lidah. Makhrajul huruf. Iqra, fikih, terus kita ada kopdar biasalah Sabtu minggu kedua. Terus ada submori, subuhan morning ride. Keren. Habis subuhan gitu ya. Iya, kayak kemarin nih kita bisa subuh kaji kitab sama alumni Darul Mustafa juga, Habib Muhammad Habsyi. Kemudian kita riding, kita band kuda kemarin. Iya, lihat fotonya di Instagram tuh, videonya ya. Band kuda. Oke, nah terus ini kan 1.300 orang. Kamu bisa dibilang adalah panglimanya. Dilannya. Dilannya. Dilan ya benar-benar. Sebetulnya target Alfi bikin Bikers dakwah tuh apa? Skup kecil emang, berharap anak Bikers dakwah husnul khotimah. Amin ya Allah. Skup sedangnya, lebih besar dari kecil. Se-DKI Jakarta husnul khotimah. Amin ya Allah. Skup lebih besarnya, se-Pulau Jawa, lebih besar se-Indonesia. Skup mimpi terbesar adalah bagaimana caranya seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh dunia matinya husnul khotimah. Amin. Dan itu adalah doa yang selalu diucapin sama Alfi kalau kita lagi doa bareng. Doa yang pertama disebutin itu dulu. Ya afirmasi kan. Itu kan salah satu kalau sesuatu itu diucapkan katanya itu juga suatu saat nanti bisa kejadian. Iya. Tadi sempat dengar cerita tadi lagi ngobrol-ngobrol di situ sama temen gue. Itu di ini nggak sih, ditarget nggak sih? Target apa nih? Targetnya Anggota. pokoknya anggota harus segini Enggak, gitu. enggak. Terus harus hafal semuanya segini gitu. Enggak. Target kita adalah bagaimana keadaan hati mereka kepada Allah. Itu target. Jadi nggak ada target harus begini, enggak. Jumlah enggak ya? Enggak. Karena yang kita pentingkan adalah keadaan hati mereka sama Allah. Jangan lihat fisiknya, jangan lihat tampilan luarnya, tapi hati mereka bagaimana. Itu kita fokus masalah hati. Ya kan sebetulnya kan penampilan itu suka menipu ya. Iya. Banyak orang yang penampilannya tuh kayaknya bagus, baik gitu ya. Tapi ternyata ya masih itu, hatinya masih kurang Itulah. baik. Makanya kita nggak gitu. boleh menilai seseorang dari fisik tuh ya begitu ya. Makanya, Karena bahkan wali-wali Allah pun seringkali bersembunyi. yes. Ya. Iya, makanya kita targetnya lebih ke hati kita dan hati mereka. Ya kalau misalnya ngaji di tempatnya Alfi itu gue biasanya datangnya malam ke di kafe yang dia bikin namanya Pilion di daerah Pejaten. Ada artinya pilihan. Nggak tahu. Ada. Apa tuh? Boncengan, Bahasa mana? Inggris. Pilion? Heeh. Oh gitu. Pilihan, bonceng. Kalau di kita kan KBI itu, Kamus Bahasa Indonesia. Itu juga di Inggris juga. Oh iya, makanya ada papilion geningan itu kan nempel. Ah, iya. Kayak di bonceng gitu kan rumah yang Pavilion. Pavilion. iya kan beda pilon. Belaga pilon. Papilion. Papilion gitu kan. Jadi numpang gitu Iya, kan. iya, Bener kan? nebeng. Masuk akal dong, Nam. Ahli bahasa banget Anda. Ya pasti. Jadi kalau misalnya ngebayangin ngaji di tempat Alfi, nggak seperti ngaji yang begitu gitu, yang satu arah ceramah, enggak. Ngobrol ya, Vi ya? Ngobrol. Masih pada muda-muda tapi pinter-pinter, senang banget. Apakah hanya si bikers dakwah ini laki-laki semua atau perempuan juga ada? Nggak ada perempuan.
Karena perempuan cabe-cabean. Karena dia pilon, Pak Pilon. Oke. Gojek. Nah, Nah, atau tapi- sama Umi atau Umi kalau juga ikut kalau juga. perempuan mau ikutan gimana belajar gitu loh. Itu dia kekhawatiran kami. Laki-laki kan tahu diri, kami tahu diri. Laki-laki ini ketika ada perempuan masuk dan Ya jaga mata dan segala macam pandangan. itu kan? yang berat buat laki-laki. Itu yang berat buat laki-laki. Akhirnya kita memutuskan kayak kita nggak ngajar perempuan deh. Salah pengajian saya. Laki semua. Nanti ada ini. Karena guru gua bilang begitu, Kak Ronald cari yang satu pengajian. Pantasnya laki-laki semua. Gua baru sadar cuma bini lu doang yang cewek. Tapi Umi juga ini nggak sama kayak lu gitu juga dakwah juga. Enggak dia. Dia kalau dia tuh penyampaiannya tujuannya baik, bahasanya bukan bahasa yang gimana, langsung to the point nih. Lebih terus terang gitu Terus ya. terang dia tuh begitu. Jadi emang kita sempat insya Allah doain aja kita buka program baru namanya Bengkel Jiwa. Bengkel Bengkel jiwa. jiwa. Iya, Bengkel Jiwa itu, nah gue sama Umi dia tuh yang ngobrol ke mereka. Dan penyampaian yang tidak ada, bukan ada filter ya, artinya terus terang dari belak-belakan. Insya Allah itu kita buka mungkin abis Idul Adha insya Allah. Masih banyak ini nggak? Masih banyak orang-orang yang memandang sebelah mata seorang Alfi gitu kan, Ya, masa penampilan begitu, Ustadz begini, ucapannya apa? begini beda lagi gitu. Masih mah ada aja, tapi bersyukur aja. Bersyukur ketika dihina bersyukur karena emang bener kurang kok gitu. Saat itulah doanya didengar katanya kalau gitu. Kata Ayub Jidan kemarin gitu, cuy lo bersyukur lo katanya. Lo alamatul gobul insya Allah, semoga tanda-tanda di Allah gobulkan. Amin. Jadi kalau misalnya orang hina, emang gue hina. Gak masalah. Gitu. Udah haji? Tadinya tahun ini, tapi Allah belum Tapi bareng ada. sama aku lah nanti. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan. Iya, gue juga Pengen belum nih. dipanggil-panggil sama Aku kesana. juga tuh lah balik sekalian itu. Aku tapi mau berangkat Tambahin umroh. kurangnya. Berapa kurangnya? Hah? Anjir, Mas. Banyak lah. Pengen furoda lagi. Anda kurang ajar. Kalau bisa mau undangan Raja Salman. Gampang tinggal ke Bandung di ITB. Bukan itu Masjid Salman. Ada 50 orang kan yang diundang Raja Salman Iya. tuh. Bisa kok kita bikin begitu. Oh ya. Iya dong. Kalau misal jalur darat nggak bisa, kita pakai jalur langit. Ih, Jalur langit. Alfi, kalau misalnya habis syuting Raw TV, biasanya Senin atau Rabu, kan syuting Raw TV itu Senin atau Rabu. Kalian nggak tahu, gue pasti ke rumah dia, ke si Pilion Cafe itu. Dan kami biasanya ngobrol, mengkaji itu sampai jam 3 subuh. Betul. Gitu. Betul. Dan Alfi itu lebih muda dari gue, tapi setiap ngobrol sama dia kan, anjir bener ya karena dia udah belajar nah. gitu. Seperti yang simpel ajarannya, tapi dia selalu bilang bahwa jangan pernah melewatkan sedetik pun Allah dari hati kita. Ada yang dilafazkan, ada yang dalam hati aja gitu sir ya. Iya. Ya, ini kayak orang lagi ngerongkrong. Padahal mah udah Hatinya mah hasilnya enggak. banyak. Ini Itu yang tetap susah, ingat. Pi. Gimana ya, Pi ya? Artinya pertama kita harus sadar bahwa mata ini kan melihat secara dohir ya. Ini ada segala macam. Yang pertama harus kita ketahui adalah gimana caranya kita tahu kok ini ada, dari mana dia. Tarik urut dulu, Mang. Mundur. Dari mana? Siapa yang bangun? Dari siapa uangnya? Siapa yang Allah izinkan? Dari siapa semuanya? Kembali dari Allah bawaan. Allah lagi. Semuanya ke Ujung-ujungnya ke Allah. Ini Allah. Jadi lagi apapun jangan pernah melupakan atau melupakan Allah gitu ya. Termasuk lagi gibah. Tetap. Lagi ngomongin orang astagfirullah gitu. Tetap. Kita tali. Itu yang aku lakukan. Meskipun lagi berbuat dosa. Tetap ingat Allah. Wow. Karena kita apa? Kenikmatan yang besar orang kayak gue nih, orang ahli maksiat, ketika ahli maksiat masih ingat Allah. Itu kenikmatan besar yang tidak semua orang dapatkan. Bisa lupa aja. Lupa aja. Musibah paling besar adalah sedetik lupa akan Allah. Ya Allah. Itu musibah terbesar. Makanya kita gimana caranya mau ngapain itu, ya pokoknya bodo amat. Tetap ini Allah. Ya Allah maafin ya Allah gak kuat ya Allah, maafin ya Allah, maafin harus maksiat, maafin ya Allah, tapi gimana ya Allah, tolong kasih hidayah ya Rabb. Boleh gitu. Tetap. Jangan lepas itu. Ya syukur-syukur nanti itu yang jadi Iya. rem Iya. kita kan ya. Iya. Itu jadi pintu kembali untuk pulang itu. Kayak ibarat kapal pesiar nih. Kita mau main di laut nih. Ini kapal pesiar lagi berhenti. Pengen di laut.
kalau misalnya nggak ada tali, nggak mungkin kita berenang ini bisa naik ke atas kalau nggak ada tarik. Gue pengen sana maafin ya urusan lu ya, tapi ada tali. Iya, iya. Ketika Atau jalan pulang. Ketika kapal siar sudah siap berangkat, ditarik pasti. Kalau nakal-nakal dikit, keseret paling, cuma tetap ikut. Tetap ke bawah. Tetap ke bawah. Oke, mungkin jadi berpikir ya Rotizen, ya Allah, saya teh banyak dosa. Apakah Allah akan memaafkan saya? Pasti. Kalau dosa itu fitrah manusia. Tapi Allah tidak melihat dosa kita. Allah tidak melihat dosa kita. Contohnya apa? Dalam hadis qudsi dikatakan apa? Bahwa laut tiap hari minta sama Allah untuk melahap manusia. Gua hancurin nih, gitu. Tapi Allah bilang apa? Jangan dulu. Jangan. Aku tunggu taubatnya dia. Aku tunggu dia sebut Ya namaku. Jangan dulu. Malaikat rakib atid nih mau nyatet keburukan kita nih. Ya Allah, Alfi mau minum alkohol. Jangan catat dulu. Aku tunggu. Dia belum ngelakuin. Tahan dulu. Ya Allah, Alfi udah jalan ya Allah ke tempat minum bir, alkohol. Jangan dulu catat. Jangan. Aku tunggu taubatnya. Ya Allah, Alfi udah beli ya Allah. Jangan catat dulu. Tahan. Aku tunggu dia sebut namaku. Ketika udah megang botol nih, ya Allah, Alfi udah megang ya Allah. Jangan dulu, aku tunggu sebentar lagi. Aku tunggu dia sebut namaku. Ketika si Alfi udah megang ini, astagfirullah, gue ngapain begini ya? Ditaruh lagi. Malaikat bilang, ya Allah, Alfi gak jadi. Apa kata Allah? Ya ayyuhal malaikah, ishhadu. Wahai para malaikat, saksikan, ini hambaku. Ya Allah. Baiknya Allah begitu. Baiknya Allah begitu. Jadi emang, aduh, gimana ya? Allah terlalu baik. Bukan kadang-kadang kayak kadang-kadang gini. Ya Allah, Alfi harus ngapain lagi buat hamba-hamba Allah yang lain nih? Ya Allah, Alfi harus ngapain lagi nih? Ya Rasulullah, Alfi harus ngapain lagi nih buat umatnya Rasulullah? Tolong kasih hidayah, Alfi pengen bantu Rasulullah, Alfi pengen bantu Rasulullah buat ngumpulin semua umatnya berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dalam kenikmatan, dalam ridhonya Allah. Alfi kok kayaknya semanja itu ya sama Allah ya? Mesra banget. Gimana caranya supaya kita bisa mesra juga gitu, Pi? Terbukalah sama Allah. Terbukalah dengan Allah. Cerita semua. Ya apa kita harus pikir, tapi bahasa Arab begini. Coba kita kesampingkan dulu. Memang sunnah, dimulaikan bahasa Arab. Tapi kesampingkan dulu. Bahasa yang apa yang utama? Bahasa hatimu. Ucapkan, ya Allah, maafin apa ya Allah. Alfi tadi gini ya Allah. Terus Alfi gimana ya Allah? Allah arahin dong. Ogo ya dia tuh sama Allah, dia udah gak Dan apa-apa. Allah senang kita berbanja-banja ya. Kayak kita sama orang tua kita gimana sih? Orang tua kita nggak rela ketika kita masih kecil nih, orang tua kita nggak rela ada nyamuk gigit kita. Itu orang tua kita yang melahirkan kita. Bagaimana Allah yang menciptakan kita. Aku menjadi malu ya karena kadang-kadang sholat aja buru-buru. Padahal mungkin Allah tuh pengen kita bermanja-manja ya. Iya. Dan sholat ke tempatnya Minta yang kita, banyak mi'rajnya gitu. ketemunya sama Allah. Kata Allah, apa ketika lagi buru-buru nih? Buru-buru ya, lagi kerja. Gak apa, yang penting masih ingat. Sebaik itu Allah. Baik banget. Allah baik banget. Emang kalau Allah nggak baik, gue nggak mungkin sekarang begini. Nggak mungkin gue ada di sini kalau Allah nggak baik mah. Udah kelar kapan tahun ya? Udah ditangkap polisi, udah masuk, udah meninggal kali gue, udah mati. Udah jadi bangke busuk. Gitu. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri, orang bijak belajar dari kesalahannya orang lain. Belajar dari kesalahan yang pernah dibikin sama Alfi. Kalau Alfi bisa berubah menjadi orang baik, bahkan bermanfaat buat orang lain, masa kamu nggak bisa, Rotizen? Yes. Masa kamu nggak bisa, Nal? Iya, sama diri sendiri gue nggak bisa nunjuk lagi orang. Tapi makanya di Rotif ini adalah wasilah kalau bisa ngomong ya. Ayo semua kita bergandengan tangan. Kita menjadi orang yang bermanfaat orang lain. Amin. Wow. Rencana apa lagi nih si Bikers Dakwah? Ada agenda terdekat? Agenda terdekat, insya Allah kemarin udah ngomong, nih teman-teman permotoran di seluruh juru kalau bisa ya. Prediksi masuk? Masuk dong. Oke. Tapi ngomong prediksi, ntar ini belok dikit. Prediksi, tapi ini prediksi adalah cara sendiri menuju Allah Ta'ala. Kok bisa? Bisa. Itu yang kamu tadi pertama bilang prediksi nggak ada gunanya kan? Nih, yang ngomong orang bener gimana, Pi? Kok bisa? Mereka membuat orang bahagia. Rasulullah punya sahabat namanya Nuaiman, tukang bercanda, tukang ngelawak. Ngebodor, betul. Sampai masuk dalamnya lahat Rasulullah ketawa ngeliat dia. Prediksi banyak bikin orang bahagia dan kalian insya Allah dapetin fadilah daripada Allah. Amin ya Allah. Amin. Makanya prediksi itu adalah
sekumpulan bikers Brotherhood. Bukan brotherhood. Iya. Ada manfaatnya kan? Ada manfaatnya, bikin orang stres, hilang stres gitu. Masya Allah. Apa tadi ada agenda apa? Oh ya, agenda sholat subuh berjamaah bersama Sayyidil Habib Umar bin Muhammad. Masya Allah. Mau ke sini. Beliau mau ke Jakarta? Ya. Bener ke Jakarta? Insya Allah. Ini sebentar, ini undangan open for public. Gimana jadinya? Nanti akan di-share di sosial media. Sosial media Bikers Dakwah. Bikers Dakwah dan semua mungkin majelis-majelis taklim lainnya akan share kapan Habib datang. Terus kemudian yang pasti anak-anak motor Sayyidil Habib mengundang untuk kita salat subuh berjamaah dengan kostum seperti ini. Boleh pakai color segini? Boleh. Berarti aku tinggal pakai baju rada ketat sedikit. Enggak. Katanya kostum cabe-cabe ada kok mau dateng kan sebagai anak motor? Enggak dong. Anak pilion loh aku. Gitu ya. Jadi maksudnya Habib Umar sosok yang begitu dikagumi, seprogresif itu pemikirannya. Yes. Beliau memikirkan masa depannya bagaimana nih, keadaan umatnya Rasulullah harus ngapain. Udah persiapan. Ini begini. Jadi sholat subuh dengan beliau nggak perlu mohon maaf pakai atribut agama yang seperti pada biasanya, nggak usah. Ada yang begitu. Tapi mau pakai setelan gini pun nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya setelan begini itu nanti dari kita yang Bikers Dakwah yang mengarahkan. Jadi insya Allah kita pokoknya sholat subuh berjamaah dan ngaji pagi sama Habib Umar. Setelah ngaji pagi nih, setelah dengerin ceramah beliau, kita riding. Habib ikutan? Enggak dong. Enggak, ya kirain. Habib Umar besar lagi. Ya enggak, kirain kan dibonceng sama Alfi, Habib mau ikut pakai sespan gitu. Pilion. Tetap pilihan. Aduh, Alfi kasih tahu. Iya, tanggalnya nanti masih di keep dulu. Iya, Ya, dulu ya. pokoknya akan ada itu Iya, nantinya. akan ada itu. Mudah-mudahan makin banyak orang-orang ya, para motoris. Bikeris. Biker adalah orang-orang baik kan? Iya, Biker, iya. orang-orang Biker, baik betul. gitu ya. Amin. Yang makin tertarik untuk belajar ya, sama-sama belajar kan ya Iya, Pi ya. iya. Kita semuanya gitu, dan nggak cuma 1.300 tadi, 1.300 ya Iya, di Jabodetabek. di Jabodetabek, tapi seperti impiannya Alfi nanti juga Meluas, seluruh meluas. umatnya Nabi Muhammad juga Ya. bisa ikut gitu. Cuman memang yang diharapkan motornya tidak cicilan. Jadi Nggak ada Pak, nggak ada Pak, nggak ada. ya karena kan cicilan itu belum lunas. Malu kalau mati nanti can lunas kata Allah. Fattakullah mastata'tum, bertakwa sama Allah sesuai kemampuannya. Siapa tahu dari ngikutin berkumpul begitu, ada teman yang baik hati. Belum lunas, gue bayarin. Iya gitu, yang penting mah niatnya. Bahkan kalau misalnya nggak punya motor, naik apa aja. Kalau namanya belajar mah nggak ngeliat motor. Keren. Gitu. Ya, masih muda, jauh lebih muda daripada gua, tapi dia adalah guru gue ke. Aduh. Dan jangan salah, masih juga di dunia hiburan masih Nah, juga. jadi tidak switch tiba-tiba meninggalkan dunia yang dulu pernah membaca kamu nggak ya, Pia? Enggak. Tapi lu milih-milih nggak sih, maksudnya tuh bahwa gue ngambil ini karena memang ini akan ada hikmahnya atau akan ada dakwahnya sama orang. Enggak juga. Ini buat besok, film besok malah thriller yang agak Film pembunuhan. trailer? Iya. Oh ya? Iya. Makanya rambutnya begini. Oh, dalam rangka perang. Iya. Oke, ini penting nih, Vi. Heeh. Apa yang bisa dilakukan sama gua sama Tike untuk berdakwah? Lihat cara mampunya seperti apa. Dari bercanda kah? Lihat. Dan kita lihat khatib rasqadri ala kullihim, berbicara kepada orang sesuai kadar kemampuannya. Mampunya dia di mana masuknya nih? Yang dia sukain apa? Itu yang kita bahas. Gitu. Jadi jangan yang kita suka kita bahas, jangan. Apa yang dia suka? Apa yang dia suka? Itu kita bahas dan selipkan nilai-nilai ibadah dalamnya. Selipkan nilai-nilai bagaimana keikatan hati kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW. Lewat dengan apa yang dia suka. Gitu. Masya Allah. Ya nanti akan dicoba dengan komunitas Zumba. Di tengah Zumba saya akan ingatkan untuk sholat. Misalnya begini, Zumba tuh yang baju ketat-ketat itu kan? Nggak juga harus pakai baju Baju ketat sih, olahraga Pak. aja, baju olahraga. Bisa juga pakai baju yang Gini. zumbo tuh yang gede-gede. Itu kegel itu, beda lagi. Ya Zumba, ada juga yang ketat kan ada. Tapi nggak. Itu body language namanya BL. Oh, BL. Yang pokoknya apa itu? Selipkan, aduh lucu lagi. Selipkan nilai ibadah. Contoh misalnya, kita Zumbanya di ruangan khusus atau tempat khusus yang ada Perempuannya. misalnya begitu. Ya. Atau enggak
Lu kudu sehat dong, kenapa? Dulu istrinya Rasulullah buat jawab. Tetap masukkan dengan caranya. Tetap ada ya. situ ya. Siap. Ya, jadi sebetulnya siapapun kita bisa menjadi pendakwah ya, Vi ya. Semua dari kita malah dikatakan apa? Sebagai ulama mengatakan wajib berdakwah. Semua dari kata. Artinya apa? Menyebarkan kebaikan. Bukan dakwah di mimbar ya. Iya, Itu kan iya. harus ada landasannya. Tapi setiap dari kita kudu wajib menyebarkan kebaikan dan mengajak orang kepada Allah Ta'ala. Iya. Jangan ngumpul-kumpul teh gibah aja, Ronald. Lu Makanya jangan tanya saya soal gosip, saya tuh suka ngarang sendiri. gue pertanyaan penting dari gue. Lu suka gibahin gue nggak? Enggak? Masa? Tanyain. Tanyain sama semuanya. Waktu gue di pondok nih, waktu di pondok teman gue mau gibahin teman gue mau gibahin temannya. Vivi sini. Apa ya gue bilang? Tunggu bentar. Apa? Tunggu bentar. Ada orangnya. Ini orangnya nih. Gue mau ngomongin bentar ya, Ridho ya. Nah ini orang Vi. Ini begini. Di depannya Ini, langsung. ada orangnya. Berarti kalau itu bukan gibah? Enggak, depan orangnya kan. Iya. Berarti kalau mau ngomongin seseorang di depan orangnya. Tapi izin sama orangnya. Aduh, saya cuma nyindir doang. karena kan ada gini. Siapa yang bergibah denganmu, dia akan bergibah tentangmu. Iya. Maka ini fitrah manusia nih. Kenapa laki-laki kalau ada yang meninggal nangis begini? Ya. Kenapa perempuan Gini. kenapa? Karena mata dan mulut adalah pintu dosa terbanyak yang masuk dalam Dosa tubuh. laki-laki lewat mata, dosa perempuan lewat mulut. Masa. Aku ya mata ya mulut. Dosanya banyak. Tapi minimal inget ya kalau kita punya dosa ya. Pokoknya beginilah Rotizen. Mungkin kita tidak sebandel Alfi dulu. Iya. Ya, Alfi pernah hitam sehitam-hitamnya. Dan sekarang lihat seperti apa beliau. Tapi nggak perlu Ya. nunggu kita juga harus sehitam. Tapi nggak Hafid perlu juga dulu, kayak gitu juga. kan. Harusnya modal kita bisa lebih cepat gitu loh ya. Iya. Untuk ingat kembali dan kembali ke jalan yang benar gitu ya Via. Ya, kalau ada orang yang bilang gini, berarti gue harus nakal dulu. Mohon maaf. Bagaimana ketika lo nakal? Nyawa lo dicabut di situ. Gitu. Jangan jadikan, wah Alvin nakal dulu tuh. Uji juga nakal dulu tuh. Jangan gitu. Berarti gue juga bisa nih nakal dulu. Nggak gitu. Untung dia Itu, masih diselamatin. Iya. Ente pertama kali nyoba doi. Yoi. Jadi suruh Meninggoy. Meninggoy. Gitu. Nanti menjadi kain kafan yang bau bangke ya. Betul. Bukan bau kain kafan yang wangi parfum. Betul, maka pilihlah jalanmu karena dunia ini adalah peribaratan atau gambaran bagaimana keadaan akhirat kita. Keren ya Allah. Ingat mati, Liriknya yang betul dong. Aku lupa lagunya. Iya. Alfi juga pemain band. Dia kalau bikin lagu, liriknya nangis ke lihat liriknya. Sok Vi, Abi akan apa lirik-liriknya Vi? Bagaimana? Terserah. Oh iya. Kang, aku punya lirik, baca deh. Anjir, keren. Gitu. Satu lagu. Satu bait. Aku ingin bertemu, ingin berjumpa pilu. Itu tentang kerinduan pada Rasulullah SAW. Bercumbu pilu dengan Nabi Muhammad. Baik. Lagu-lagu itu ada di Spotify gitu nggak sih? Ada. Nulisnya apa? Alfi Alfandi. Alfi Alfandi ya? Alfi Alfandi. Nah, cari itu. Jadi bukan hanya dengerin musiknya, tapi dalami lirik, Kata-katanya. lirik dan maknanya seperti apa. Iya. Dan Lewat mana aja ya dakwahnya. Lewat lagu, lewat peran, lewat obrolan-obrolan santai. Bisa semua. Gitu. Alfi, terima kasih telah menjadi BD yang baik ya. beda tenang. Baik Baik kerja. dakwah. Nggak, kirain yang lain lagi. Nggak, ini sisa-sisa dia tuh banyak lupa tuh gara-gara itu. Enggak, gara-gara yang lain. Enggak, kirain singkatan yang lain. Iya. Kamu tuh singkatan apa selain BD teh ada gini kan? No. Tim kamu teh apa? Busar. Singkatannya nama-nama gitu juga yang nyerempet-nyerempet nggak benar. Oh, yang di YouTube itu mah Bispak. 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 Kasih tahu apa? Itu program YouTube kita Bispak bicara seputar akhlak. Tuh. Tapi sengaja kalimatnya gitu-gituin. Ya karena biar orang gini, orang tertarik. Ngeprank setan lah ibaratnya. Bid'ah, bicara tentang hidayah. Terus ada program Lakers Dakwah Sajam, Safar Jelajah Alam. Ada Rajam, Ramadan Jam Malam. Keren.
Alfi menjadi orang bermanfaat, menjadi orang yang punya manfaat buat orang lain, termasuk untuk mendewasakan dia dan memperbaiki, maksudnya menjadikan dia orang lebih baik juga. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Insya Allah. Oke, mudah-mudahan Roti TV juga menjadi keberkahan buat kita, Amin. buat semua tim Roti TV, Amin, amin, ya, amin. dan juga memberikan keberkahan buat klien-klien yang pasang iklan di sini. Amin. Pi, doain Pi, colong Pi. Belum. Doain. Sarwa kene. Aku doa, ya Allah, Roti TV, ya Allah suksesin. Jangan so imut kayak Alfi, Ya, kayak. gitu. Bener-bener gitu caranya. Mimpin sama Alfi yang bener, Alfi. Ini minta apa nih? Minta Roti TV berkah. Semua di sini sukses. Keberkahan, kebaikan, terus kamu tahu cerita hidup gue gimana? Intinya semua husnul khotimah gitu Lu intinya. tuh beruntung karena gue juga nggak tahu cerita hidupnya dia. Oke. Karena lu ember. Udah angkat tangan ya, udah angkat tangan. Udah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, duhai Allah. Makasih banyak ya Allah. Allah ngasih rezeki kami ngumpul saat ini. Ya Rabb, maafin ya Allah. Kami masih banyak salah, masih banyak lalai, masih banyak dosa. Ya Allah, tapi hanya Engkau yang mampu mengabulkan. Cuma Allah yang bisa ngabulin ya Allah. Ya Allah, tolong ya Rabb, ridhoi Roti TV ya Allah. Amin. Ridhoi Roti TV ya Allah. Ridhoi orang yang kerja di sini ya Allah. Ridhoi orang yang nonton ya Allah. Jadikan frekuensi ini, obrolan yang di Roti TV ini menjadi sumber kebaikan untuk semua orang yang menonton ya Allah. Amin. Ya Rob, jadikan Roti TV ini adalah amal jariah orang-orang yang kerja di sini ya Rob. Ya Rob, kami nggak kuat menahan hawa nafsu, kami nggak kuat melawan maksiat, maafin kami ya Allah. Tapi izinkan kami ya Rob, terima taubat kami. Izinkan kami semua ya Allah, yang mendengar, yang tahu acara TV, yang nonton, yang kerja, semuanya ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rob, tolong ya Allah, izinkan ya Rob, semua umat Nabi Muhammad SAW dari timur ke barat semuanya mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Rabb, Allahumma taqabbal hadhil du'a wa minkal ijabah bil barakati Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bi haqqil Qur'an bi haqq habibika nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sir Fatihah. Berkah. Ya. Jadi bukan cuan ke berkah. Itu sehat cuan. Ih, Kalau selunjuk di heula dia mah. cuan tapi kalau nggak berkah buat apa gitu kan ya. Semoga keberkahan seiring dengan Cuka cuan. dong, cuka. Seiring. Cuan berkah. Cuka. Oh buat pempek. Mentang-mentang bini lo Palembang, ngomong pempek. Alfi terima kasih ya, obrolannya ya mengena lah ya, mengena ya. Titip sama Umi lah kalau ada Yang lucu-lucu ya. lucu-lucu. Ada insya Allah. Ya, insya Allah. Udah mulai tertarik login kayaknya. Emang ya? Kemarin kita kalau misalnya login bisa kok mulai. Katanya bisa diurus. Alfi Alfandi. Netizen kalau senang dengan tayangan kita hari ini, langsung like, subscribe, and comment. Yang subscribe insya Allah ahli surga.